Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Bagaimana kabarnya? Tidak baik. Tetap semangat ya untuk belajar. Tidak. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Oke adik-adik sekalian ya, kita sudah sampai di latihan ulangan bab 9 ya. Jadi bab 9 itu membahas tentang pengukuran sudut. Nah, di akhir bab itu ada latihan ulangan ya. Ada 2 paket, yaitu paket 1 dan paket 2. Dan kali ini kita akan mulai dari latihan ulangan bab 9 paket 1. Dan akan kita bahas untuk yang bagian A ya. Soalnya berupa pilihan ganda. Dan ada 10 soal. Langsung aja kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Perhatikan sudut PSG berikut. Nah, sudut PSG dilihat sini ya. PSG, oke. Garis yang merupakan kaki sudutnya adalah berarti sudut PSG ini kaki sudutnya ada SP dan juga SQ atau GS ya. Bisa dibolak-balik ya. SP atau PS, SQ atau GS ya, ini ada 2. PG ya, salah lah, ini enggak boleh ya yang namanya kaki sudut yang ini sama ini ya. QR jelas karena karena kita tidak melewati garis R ya. RS juga salah, maka yang paling tepat adalah yang D yaitu QS ya. QS atau SQ ya. Nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi kaki sudutnya itu SP atau PS dan SQ atau GS. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nama sudut pada gambar berikut adalah, ini ya kita lihat. Nah ini nama sudutnya TOX boleh atau XOT juga boleh ya. Bisa dibolak-balik, yang penting tidak boleh TX. Nah ini karena melompat apa ini namanya sekalian. Jadi harus melewati kaki sudut, titik sudut, kaki sudut lagi. Nah maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah kalau TXO. Nah ini tidak boleh. TOX, oke. Ini bisa ya. XTO. Nah, ini pokoknya kalau lompat sini tidak boleh, terus mulai dari titik sudutnya juga tidak boleh. Berarti jawaban yang paling tepat adalah TOX ya. Nomor 2 jawabannya yang B. Lanjut kita soal nomor 3. Gambar berikut yang merupakan sudut tumbul adalah sudut tumbul itu sudut antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat ya. Itu namanya sudut tumbul atau sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kita lihat di sini yang 1 ya, ini betul ya, sudut tumbul. Kemudian 2 ini sudut siku-siku adik-adik sekalian ya, 90 derajat, berarti ini yang 1. Kemudian 3 ini sudut lancip ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Yang keempat ini juga sudut tumbul karena lebih dari 90 derajat. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Besar sudut ABC pada gambar berikut adalah ini ya. Jadi ini sebuah busur derajat yang mengukur sudut ABC ya. Jadi titik sudut kita himpitkan dengan titik pusat busur. Nah, ini berarti yang dibaca karena kita mengukurnya ke sini yaitu skala dalam ya, ini ya, mulai dari 0. Ini kita lihat 0, 10, 20, 30, 40. Nah, 40-nya lebih ya ini. Di tengah-tengah persis antara 40 dan 50, berarti 45 derajat. Kalau 55 jelas tidak mungkin karena ini kurang dari ya, apalagi yang lainnya ya. Jadi yang kita baca, yang kita ukur berarti ini yang mulai dari 0-nya. Jangan salah ya, yang kita baca yang ini yaitu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Ini ada gambar busur lagi, berarti kita mau mengukur sudut. Kalau tadi sudut lancip, sekarang kita sudut tumpul yang akan kita ukur ya. Oke, ini ada sudut PQR ya, PQR ini. Nah, kita ukur di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudut tumpul. Karena kita ukurnya ke sini ya, berarti di sini dari 0 ya, ini 100. Nah, lebih ya, 110 ini. Nah, ini pas di 110 adik sekalian. Nah, udah ini berarti
Jawabannya 110 derajat. Jawabannya nomor 5 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Besar sudut KLM sama dengan 180 derajat. Jenis sudut KLM adalah sudut, nah ini jawabannya sudut lurus adik-adik sekalian ya. Jadi sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, kalau sudut lancip, nah sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat, itu sudut lancip. Kemudian sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180, itu namanya sudut tumpul ya. Kemudian sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya yaitu 90 derajat, itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Besar sudut B pada gambar di samping adalah, nah ini. Jadi ini ada segitiga ABC ya, yang mana A ini siku-siku ya. Jadi segitiga ABC siku-siku di A. Maka besar sudut A di sini adalah 90 derajat. Sudut C 35 derajat. Maka sudut B bisa kita hitung. Caranya seperti apa adik-adik sekalian ya. Jadi total jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut B tinggal 180 dikurangi dengan dua sudut yang sudah diketahui. Oke, di sini sudah coba saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya. Sudah saya coret-coret. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ya segitiga ABC tadi ya. Segitiga ABC yang mana sudut C-nya itu 35 derajat, sudut A-nya tadi 90 derajat, ditanyakan berapa besar sudut B. Oke ya. Untuk mencari besar sudut B berarti sama dengan 180 dikurangi dengan besar sudut C ditambah dengan besar sudut A ya. Maka besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi sudut C-nya tadi adalah 35, harusnya ini salah nulis ya. Jadi sudut C-nya 35, sudut A-nya 90 ya. Jadi 90 tambah 35 sama dengan 180 dikurangi, lah ini hasilnya juga sama, tapi kalau kita tambahkan 90 tambah 35 hasilnya adalah 125 derajat. Maka besar sudut B itu adalah 55 derajat. Itu jawabannya untuk soal nomor berapa ini? Nomor 7 ya, 55 derajat ya. Ini pengurangannya bisa pakai susun ke bawah, ini caranya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah segitiga sama sisi ya, ketiga sisinya sama panjang. Nah, jadi ketiga sudutnya juga sama besar untuk segitiga sama sisi. Nah, kalau total jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat, maka setiap sisi pada segitiga sama sisi atau setiap sudutnya itu berarti 180 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 60 ya. Jadi 60 kali 3 itu 180 ya. Maka jawabannya langsung kita isi yang C, yaitu 60 derajat ya. 6 kali 3 18 berarti 180 derajat. Karena 3 sisinya itu sama besar, 3 sudutnya sama besar ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Besar sudut N ya, besar sudut N pada bahan berikut adalah, nah ini kita lihat. Ini adalah jajar ginjang ya adik-adik sekalian ya. Jajar ginjang, jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, kemudian jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Oke. Yang berhadapan sama besar, berarti ini K sama M itu sama besar. Kalau ini K-nya 95, maka M-nya juga 95. Maka kita bisa mencari besarnya sudut N ya. Caranya gimana? Ya, total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Maka karena N dan L ini besar sudutnya sama, maka nanti kita cari sudut N dan L terlebih dahulu, baru kita cari besarnya sudut N. Oke. Di sini adik-adik sekalian ya. Jadi sudut N ditambah sudut L itu sama dengan 360 dikurangi 95 ditambah dengan sudut M. Nah, sudut M itu tadi letaknya ada di sini ya, berhadapan, berarti sama besar. Kalau ini 95, ini juga 95. Oke. Berarti 360 dikurangi dengan 95 ditambah 95. 360 dikurangi 95 tambah 95 hasilnya adalah 190. Maka besar sudut N ditambah sudut L hasilnya adalah 170 derajat. Nah, ini
Untuk sudut N dan sudut L ini juga besarnya sama ya, karena berhadapan ya pada jajar ginjang, sehingga untuk mencari besar sudut N sama dengan 170 dibagi 2. 170 bagi 2 hasilnya adalah 85 derajat. Jadi besar sudut N adalah 85 derajat. Jawabannya untuk nomor 9 yang C. Kemudian nomor 10. Diketahui sebuah trapesium siku-siku PQRS dengan sudut P dan sudut R adalah sudut siku-siku. Jika besar sudut Q 30 derajat, besar sudut S adalah, lah ini sebenarnya kalau P dan R-nya itu siku-siku itu nama trapesiumnya bukan PQRS ya adik sekalian ya. Jadi nama trapesiumnya itu kalau kita buat PQRS nanti tidak terbentuk lah ini ya. Jadi saya gambarnya jadinya trapesium RPQS ya. Kalau PQRS nanti R-nya ada di sini. Nah, padahal siku-siku tidak mungkin gambarnya seperti ini ya. Dan sudut Q-nya sendiri adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat itu kira-kira yang sebelah sini ya. Oke, jadi trapesium jadinya namanya RPQS ya. Yang penting kita bisa mencari besarnya sudut S, karena intinya yang ditanyakan adalah besar sudut S. Oke ya. Ini siku-siku berarti sudut P-nya itu 90 derajat ya. Sudut R-nya tadi juga 90 derajat sesuai yang diketahui. Dan sudut Q-nya 30 derajat. Maka besar sudut S sama dengan, nah segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat ya. Berarti untuk mencari sudut S di sini adalah 360 dikurangi dengan 3 sudut yang sudah diketahui. 360 dikurangi sudut P tambah sudut R tambah sudut Q. Ini kita tambahkan terlebih dahulu ya. Berarti 90 tambah 90 tambah 30. 90 tambah 90 180, 180 tambah 30 210 ya. Jadi besar sudut S sama dengan 360 dikurangi 210 hasilnya adalah 150 derajat ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang A, yaitu 150 derajat. Oke, adik-adik sekalian ya, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 9 paket 1 yang bagian A ya. Untuk pembahasan soal berikutnya untuk yang bagian B dan C tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.